Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa dimanapun berada, sebentar lagi kita akan merayakan Hari Raya Idul Adha. Oleh karena itu, di sini saya akan menyampaikan Mutiara Idul Adha. Nah, Mutiara Idul Adha nanti akan ada 3 bagian. Untuk yang kali ini ada bagian yang pertama, yaitu yang akan membahas tentang puasa sunnah. Kemudian untuk bagian yang kedua akan membahas tentang sholat Idul Adha. Dan bagian yang ketiga akan membahas tentang ibadah kurban. Nah, untuk bagian kedua dan bagian ketiga, linknya bisa kalian lihat di kolom deskripsi yang ada di bawah video ini, ya. Jadi nanti setelah menyimak video bagian 1 bisa menyimak bagian 2 dan bagian 3 agar lengkap Mutiara Idul Adha-nya. Oke, langsung saja terkait dengan pendahuluan dulu, yaitu ada 4 bulan yang dimuliakan Allah. Ini tentunya bulan-bulan Komariah ya, bukan Januari Februari itu, tapi yang Syawal, Dzulhijjah, Dzulqa'dah itu. Apa saja 4 itu? Yang pertama yaitu bulan Muharram. Yang kedua ada bulan Rajab. Yang ketiga ada bulan Dzulqa'dah. Dan yang keempat ada bulan Dzulhijjah. Nah, yang akan kita bahas ini adalah bulan Dzulhijjah. Oke, kita lanjutkan. Terkait dengan bulan Dzulhijjah, itu merupakan urutan bulan yang ke-12 dari bulan Komariah. Kalian ingat kan? Bulan Komariah itu ada berapa? Ada 12 ya, dimulai dari Muharram, kemudian Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, dan yang terakhir adalah Dzulhijjah. Selanjutnya disebut juga sebagai bulan haji atau Idul Kurban. Jadi bulan Dzulhijjah itu nama lainnya adalah bulan haji atau Idul Kurban. Kenapa disebut bulan haji? Karena di bulan Dzulhijjah ini adalah waktu untuk melaksanakan ibadah haji. Kemudian disebut Idul Kurban karena pada bulan ini ada peristiwa kurban ya. Nanti akan ada pembahasan di bagian 3 ya terkait dengan kurban. Berikutnya, karena pada bulan itu diselenggarakan ibadah haji dan kurban. Ini keterangan dari atas itu tadi. Kita lanjut tentang puasa sunnah. Jadi pada bulan Dzulhijjah ini kita disunnahkan untuk berpuasa. Di antaranya yaitu yang pertama ada puasa tarwiyah. Apa itu puasa tarwiyah? Puasa tarwiyah itu adalah puasa sunnah yang dilakukan pada tanggal 8 Dzulhijjah. Itu namanya adalah puasa tarwiyah. Yang kedua ada puasa Arafah. Puasa Arafah itu adalah puasa yang dilaksanakan, puasa sunnah ya, yang dilaksanakan pada tanggal 9 Dzulhijjah. Kedua puasa ini hukumnya adalah sunnah. Artinya jika dikerjakan mendapatkan pahala, jika tidak dikerjakan tidak berdosa. Akan tetapi lebih baik dikerjakan. Kita bahas satu persatu, yaitu yang pertama ada puasa tarwiyah. Puasa tarwiyah itu tata cara puasanya sama dengan puasa pada umumnya. Ya, ada makan sahur, kemudian ada menahan diri dari yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, dan lain-lain. Yang membedakan hanya dalam niatnya saja. Ya, jadi puasa apapun itu ya hampir sama ya pelaksanaannya. Yang beda hanya niatnya. Kalau puasa tarwiyah ini niatnya bagaimana? Niat dari puasa tarwiyah, nah ini dia. Nawaitu shauma tarwiyata sunnatan lillahi ta'ala.
Itu kalau bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia bagaimana? Saya niat puasa tarwiyah sunnah karena Allah Ta'ala. Nah, niatnya boleh menggunakan bahasa Arab ini, boleh menggunakan bahasa Indonesia ini. Yang penting niat, dan niatnya berada di dalam hati. Berikutnya yang kedua, yaitu puasa Arafah. Puasa Arafah itu tata caranya juga sama pada puasa pada umumnya. Yang membedakan apa tadi? Yang membedakan adalah niatnya. Jadi niat puasa tarwiyah dengan niat puasa Arafah itu tidak sama. Kalau yang puasa Arafah, niatnya bagaimana? Untuk yang puasa Arafah, itu niatnya adalah, ini dia, nawaitu shauma arafata sunnatan lillahi ta'ala. Itu kalau menggunakan bahasa Arab. Kalau menggunakan bahasa Indonesia, saya niat puasa Arafah sunnah karena Allah Ta'ala. Ketentuannya sama dengan yang di puasa tarwiyah tadi. Ya, jadi boleh niat dengan menggunakan bahasa Arab, boleh dengan menggunakan bahasa Indonesia. Yang penting niat dan di dalam hati. Berikutnya tentang keutamaan. Keutamaan dari puasa tarwiyah, keutamaan dari puasa Arafah itu adalah menghapus dosa selama 2 tahun. Enak ya, hanya puasa Arafah saja itu bisa menghapus dosa kita selama 2 tahun. Ini didasarkan pada hadis Nabi yang artinya kurang lebih seperti ini. Puasa Arafah, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah, dapat menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Jadi ketika kita berpuasa Arafah, ya tanggal 9 Dzulhijjah yang akan sampai ini ya, maka kita dosanya akan dihapus setahun yang sudah lalu dan setahun yang akan datang. Nah, kesimpulan dari bab puasa sunnah di bulan Dzulhijjah ini adalah sebelum hari raya Idul Adha tiba, mari kita berpuasa tarwiyah di tanggal 8 Dzulhijjah dan puasa Arafah di tanggal 9 Dzulhijjah. Kapan itu? Kalau di tahun 2021 ini, hari raya Idul Adha-nya insya Allah akan jatuh pada hari Selasa, tanggal 20 Juli 2021. Berarti puasa tarwiyahnya hari Minggu, tanggal 18 Juli 2021, sedangkan puasa Arafahnya yaitu hari Senin, tanggal 19 Juli 2021. Insya Allah demikian. Oke ya, sementara itu mari kita nanti di hari Minggu sama hari Senin kita berpuasa. Hari Minggunya puasa tarwiyah, hari Seninnya puasa Arafah. Itu untuk tahun 2021 ya. Oke, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.